Nomor 1 40 data. Oke, berarti di sini datanya ada 40, berarti total keseluruhannya. Mempunyai rata-ratanya X. Berarti kalau 40 data rata-ratanya X, maka jumlahnya itu adalah 40X. Oke. Jumlahnya itu berarti sama juga dengan jumlah masing-masing daripada rata-rata yang diketahui ya. Oke. 30%. 30% di antaranya berarti 30% dari 40. Rata-ratanya adalah X min 2. Berarti 30% dari 40 dikalikan X min 2. Karena kan jumlah nih. Ya, berarti jumlahnya sama juga N1 kali X1. Ya kan? Ditambah 40% lainnya, berarti 40/100 dari 40 juga. Ya, rata-ratanya adalah X min 1. Berarti kalikan X min 1. Ditambah 20% lainnya, berarti 20/100 dari 40. Rata-ratanya adalah X plus 1. Lanjut. Dan 10% data sisanya, berarti tambah lagi 10% dari 40. Rata-ratanya adalah X plus Y katanya. Oke. Jadi kalau kita jumlahkan semua 30, 40, 70 tambah 20 jadi 90 tambah 10. Jadi pas ya 100%. Nah, kalau jumlah semua dari datanya itu harus sama dengan 40X. Oke. Tadi di sini saya bisa menyatakan 40X sama dengan ini mampuskan nolnya jadinya 12 kalikan 12X minus 24 ditambah 100-nya nolnya kita mampuskan jadinya 16 kalikan ke dalam 16X minus 16 20 nolnya mampuskan ya jadinya 8 kalikan ke dalam 8X plus 8. Ini 100 mampuskan nolnya jadi 4 ditambah 4X plus 4Y. Yang ditanyakan soal ini adalah nilai Y. Oke, gampang. Ini 40X mampus 12 tambah dengan 16 28 tambah dengan 8 jadi 36 tambah 4 40X. Tepat. Oke. Nah, sekarang 0 sama dengan min 24 minus 16 min 40 ya. Jadi minus 40 tambah 8. Mampus saya. Minus 40 tambah 8 berapaan sih? Ya udah tulis dulu. Min 40 ditambah 8 itu sama dengan cacat tambah 4Y. Oke. Alias 4Y berarti sama dengan 32. Oke. Maka nilai Y-nya itu adalah 8. Pilihan jawaban untuk soal ini adalah D. Garis X min Y plus 4 sama dengan 0 menyinggung parabola Y sama dengan I kuadrat plus AX plus B di titik dengan ordinat 3. Maka nilai BTA sama dengan 8. Nah, di sini ya kan. Nah, di sini kayak ada pertanyaannya B tambah akan BTA dong bacanya. Nah, ya ada pilihan di sini. Yang nomor BTA kan 8. Oke. Gini. X min Y plus 4. Gue bisa dong nyatakan Y sama dengan X plus 4. Di sini ada titik singgungnya. Titik singgungnya itu yang berordinat 3. Berarti nilai Y itu sama dengan 3. Kalau nilai Y 3 berarti nilai X-nya adalah tinggal kita masukkan dong. Ya kan. Berapa tambah 4 supaya 3 minus 1. Nah, kemudian ini berkaitan dengan masalah garis singgung. Kalau ada garis singgung, berarti gue bisa dapatkan dari sini apa? Nilai gradien, ya kan? Nah, di sini gue bisa dapatkan apa? Gradien dari garis ini adalah 1. Kemudian ada kurva ataupun parabolanya. Parabolanya Y sama dengan X kuadrat plus AX plus B. Dimana kita tahu bahwa gradien itu sama juga dengan turunan pertama. Berarti gue harus turunkan dulu dong. F aksen X-nya ini sama dengan 2X ditambahkan dengan A. Nah,
gradiennya 1 pada saat nilai X-nya min 1. Berarti ya dari sini gue bisa dapatkan apa? F aksen min 1 sama dengannya harus 1. Nah kalau gue masukin berarti min 2A ditambah cacat. Min 2 ya kan, artinya 2X, X-nya ganti dengan min 1. Berarti 2 dikalikan min 1 ya kan, ditambah dengan A harus sama dengan 1. Berarti nilai A-nya sama dengan 3. Oke, nilai A-nya udah ada 3. Sekarang gue udah punya dong persamaan lengkap parabolanya itu. Berarti Fx-nya itu sama dengan apa? X kuadrat min plus dong, A-nya kan 3. 3X ditambah dengan B, ya kan? Nah, kan min 1,3 itu sebagai titik singgung. Artinya nilai F min 1 itu harus sama dengan 3. Kalau gua susi X-nya min 1, maka diperoleh 1 min 3 tambah B itu harus sama dengannya 3. Nah, 1 kurang 3 kan min 2. Berarti nilai B-nya itu sama dengannya berapa ini? Min 2 tambah berapa supaya 3? Tambahnya tentu dengan 5. Nah, sekarang kita punya nilai A-nya 3, nilai B 5. Berarti BTA nilai B-nya 5 ditambah A-nya 3 sama dengannya 8. Benar, BTA 8D. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 3. Di sini berikan jika A tambah B sama dengan 20, AC tambah B sama dengan 21, dan BC tambah A sama dengan 29. Yang ditanyakan AC tambah BC tambah AC. Oke. Nah, di sini saya menuliskan dulu AC ditambah B, kemudian ada BC ditambahkan dengan A. Nah, AC ditambah B sama dengan 29, BC ditambah keliru ya. AC ditambah B 21, BC tambah A sama dengan 29. Kalau ini kita tambahkan, maka akan diperoleh apa? AC ditambah BC kemudian ditambah A tambah B, berarti ini sama dengannya 29 tambah 21 itu 50. Kemudian di sini AC ditambah BC, karena A tambah B-nya udah diketahui di sini 20, berarti A tambah B kita masukkan 20 sama dengannya 50. Maka AC ditambah BC itu sama dengannya 30 ya. Nah, AC tambah dengan BC itu kita udah punya nilainya adalah ya, AC tambah BC kita udah punya nilainya 30. Tinggal kita cari A kali B. Nah, berikutnya seandainya nilai C-nya saya keluarkan, maka akan diperoleh apa? A tambah B sama dengannya 30. A tambah B kan 20. Berarti ini bisa 20C sama dengan 30. Berarti ya 2C ya, ataupun nilai C-nya sama dengan 3/2. Kalau nilai C-nya 3/2, saya bisa substitusikan ke sini aja. Nah, saya ambil yang ini. Berarti AC nilai C-nya 3/2. Berarti bisa 3/2A ditambah B hasilnya 21. Kemudian kita ada persamaan satu lagi, A tambah B itu sama dengan 20. Kita eliminasikan lagi. 3/2A dikurang dengan A. 3/2 kan 1/2. 1/2 dikurang dengan 1 tinggal setengah A. Sama dengan 21 kurang 20 itu 1. Maka akan diperoleh nilai A-nya itu adalah 2. Kalau nilai A 2 berarti nilai B-nya kan A tambah B 20. Berarti nilai B-nya 18. Sehingga kalau kita kalikan A kali B ini sama dengan 36. Sehingga A kali B sama dengan 36 ditambah AC tambah BC 30, sehingga diperoleh 66. Pilihan jawaban untuk soal ini adalah A. Oke, lanjut soal nomor 4. Nah, ini syarat definisi logaritma ya. Oke, udah jelas nih. Jika semua bilangan real X kurang dari 7, sehingga bentuk dari X min 1 log X kuadrat min 9 per X kuadrat plus 2X plus 2 terdefinisi. Terletak pada interval X lebih dari A kurang dari B, maka nilai dari A tambah B. Oke, nah di sini gue udah nulis nih definisi logaritma ya. Logaritma itu bentuk umumnya dinyatakan jika A log B sama dengan C, dia akan terdefinisi sebagai A berpangkat C sama dengan B. Ada syaratnya. Syaratnya apa?
Bilangan pokok, nah A ini ya kan, ini disebut sebagai bilangan pokok. Bilangan pokok logaritma harus positif tetapi tidak boleh sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang menjadi bilangan pokok di soal ini mana? X min 1. Berarti syaratnya saya tulis dulu. Syarat. Nah, syaratnya apa? Syaratnya bilangan pokok logaritma yang di sini menjadi bilangan pokok X min 1 harus positif. Berakibat nilai X-nya lebih dari 1. Kemudian X min 1 atau bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 1. Berarti nilai X-nya tidak boleh sama dengan 2. Oke. Nah, terus yang berikutnya ada syarat lain lagi. Apa syaratnya? Numerus ya kan. Numerus logaritma harus positif. Yang menjadi numerus di sini adalah X kuadrat min 9 diper dengan X kuadrat plus 2X plus 2 lebih dari 0. Oke. Harus positif kan. Nah, sekarang gue kalau yang di atas nggak ada masalah dong. X kuadrat min 9 ini kita cari dulu faktor-faktor linearnya. Berarti ini jadi X plus 3 dikalikan X minus 3. Oke. Per. Nah, yang di bawah ini bisa difaktorkan nggak? Gue udah bingung nih nyari faktornya. Oke. Kita coba lihat. Yang di bawah ini kita coba cek kalau dia udah aneh nih lo ngelihatnya, lo coba cek diskriminan deh. Diskriminannya itu kan B kuadrat min 4AC. Nah, kita pokoknya kalau lo udah merasa ini faktornya berapa, lo bingung memfaktorkan, uji dulu diskriminannya. Oke, diskriminannya itu berarti 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 kalikan 2. 4 dikurang 8 berapa sih? Minus 4 ya. Oke. Nah, dikarenakan kan nilai diskriminannya di sini negatif. Kemudian lo coba lihat koefisien X kuadrat. Koefisien X kuadratnya ataupun nilai A ya, ini A di sini ya, bukan apa ada logaritma. Ini positif. Nah, terus apa emang kaitannya kalau diskriminannya negatif? Kalau diskriminannya negatif, lo nggak bakal dapat faktor-faktor linearnya karena dia apa? Definite. Nah, diskriminan negatif. Kalau kita gambarkan kurva nggak nyentuh sumbu X. A positif, kurvanya terbuka ke atas. Terbuka ke atas, nggak nyentuh sumbu X. Berarti berapapun lo masukkan nilai X-nya, ya kan? Hasilnya pasti positif. Maka disebut sebagai definite positif. Gue bikin aja plus yang di bawah. Karena berapapun nilai X yang masukin pasti positif dong. Oke, nah. Terus gimana menyelesaikannya? Kan di bawah udah pasti positif nih. Bentuknya pecahan, pembagian. Hasil yang diinginkan lebih dari 0. Lebih dari 0 ini bacanya juga positif. Bilangan harus apa supaya kalau dibagikan dengan positif, hasilnya positif. Berarti apa? Bilangannya itu harus positif dong. Nanti X plus 3 dikalikan dengan X min 3 nilainya harus lebih dari 0. Oke, sekarang kita uji garis bilangan. Wow, garis gua cacat nih. Oke, kita uji garis bilangan. Garis bilangannya ada X-nya min 3, kemudian ada X3. Nah, langkah berikutnya mana? Pilih sembarang bilangan. Gua di sini coba milih angka yang paling gede setelah 3 ya, selalu milihnya yang paling kanan ya. Tujuannya untuk apa? Jadi pengurangannya nanti kita lihat. Sebenarnya boleh di mana aja sih, nggak harus yang paling kanan, tapi gue lebih cenderung milihnya yang paling kanan. Kak 0 boleh nggak? Boleh aja, nggak perlu hitung kan kalau 0. Oke, yang paling kanan. Coba deh nilai X-nya yang paling besar, lu bisa milih 545 juta sekian deh. Ditambah 3 berarti positif. Oke. Bilangnya lebih besar dari 3, dikurangkan 3, hasilnya positif. Positif kali positif ini positif. Ketika milih X-nya yang lebih dari 3, ya kan? Kita uji. Nah, di sini yang negatif, ini positif. Soalnya menginginkan yang positif. Oke. Berarti di sini ada X kurang dari min 3 atau X lebih dari 3.
Oke. Kurang dari min 3 otomatis ini udah cacat ya. Cacat ini. Kenapa? Kan syaratnya lebih dari 1. Oke, ini cacat. Gimana gua tulis nih? Cacat. Tidak memenuhi aja deh. Kemudian dari penyelesaian ini kita iris. Irisannya dengan apa? Dengan ini. X-nya kurang dari 7 sehingga diperoleh solusi akhirnya. Ya kan, gue tulis pakai ubi hijau deh solusi. Berarti solusi akhirnya itu X-nya itu lebih dari 3 kurang dari 7. Nah, dari sini kita dapatkan nilai A-nya 3, berarti nilai B-nya 7. Yang diinginkan apa? A plus B, 3 ditambah 7. Dunia juga tahu 10. Pilihan jawabannya adalah C. Udah ditandain nih. Oke, soal nomor 5, titik X, Y, dan Z terletak pada segitiga ABC sehingga AZ sama dengan AY. Oke, AZ sama dengan AY. BZ sama dengan BX. BZ-nya gue ganti warna dulu, jadi biar gampang. BZ sama dengan BX. Siap. Oke, ini kita silang. Terus ada lagi pernyataan di sini apa nih? CX sama dengan CY. CX-nya itu sama dengan CY. Oke, siap. Seperti pada gambar, jika BC sama dengan CA. Nah, di sini disampaikan jika BC. Oh ya. Oke, BC-nya itu adalah A. Kemudian apa lagi nih? CA-nya itu adalah B. Oke, CA-nya itu adalah B. Kecil. Kemudian AB-nya itu adalah C. Nah, kita tentukan dulu C. Maka nilai dari 2AY. Oke, gini. Gua misalkan dulu AY-nya itu adalah X. Berarti ada Z-nya juga X. Nah, berarti kalau AY-nya itu X, CY-nya itu B min X dong. Nah, kalau C-nya B min X, ini juga B min X. Oke. Berarti B ke X-nya itu sama dengan A dikurang B min X. Nah, berarti kalau yang di sininya AZ-nya X, berarti BZ-nya C min X. Nah, kita di sini yang ditanyakan itu apa? AY itu berarti 2X. Nah, kita punya persamaan di sini apa? Apa nih? BX kan katanya sama dengan BZ. Oke. Kok BC saya? BZ. Nah, berarti apa nih? BX-nya itu A dikurang B ditambah X ya. Minnya kalau ke dalam. Sama dengan BZ. BZ-nya itu C min X. Yang X-nya kita satu luaskan karena diinginkan nilai X. Oke, berarti 2X sama juga dengan C plus B min A. Jadi nilai dari 2AY ataupun 2X ya. 2X ini sama juga 2AY. Itu adalah bisa kita tuliskan min A tambah B ditambah dengan C. Pilihan jawaban untuk soal ini adalah E. Oke, kita lanjutkan lagi. Soal nomor 6, disediakan angka-angka 3, 4, 5, 6, dan 7. Banyaknya bilangan 4 angka yang dapat dibentuk jika bilangan tersebut tidak habis dibagi 2. Wow! Tidak habis bagi 2, berarti bilangannya harus ganjil. Gampang ya? Dan tidak memuat angka yang sama. Oke. Berapa angka tadi? 4. 1, 2, 3, 4. Berarti di angka terakhirnya itu harus bilangan ganjil dong. Nah, bilangan ganjil di sini ada 3, 5 dengan 7. Berarti ada 3. Kemudian tidak boleh ada angka yang sama. Bilangannya ada 5, udah diambil 1, berarti tinggal 4 kali 3 ya kan? Kurang 1 lagi ya kan? Oke, terus ini 2. 4 kali 3 12, 2 kali 3 6, 12 dikali 6 dunia masih tahu itu 72. Oke? Jawabannya adalah B.
Nomor 7 nih, nah gua suka nih soal kayak gini, persamaan kuadrat. Oke. Jika 2 adalah salah satu akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah px plus 8 sama dengan 0, maka nilai p. Aduh, ini soal apaan sih? Lo tahu nggak yang dimaksud akar persamaan dari suatu persamaan? Itu adalah nilai variabel. Berarti kan variabel di sini adalah x, nilai x-nya 2. Yang ditanyakan nilai p, lo tinggal masukin aja. X-nya ganti 2. 2 kuadrat tambah px, x-nya lo ganti 2 tambah 8 sama dengan 0. 2 kuadrat kan 4 ya, tambah 2p tambah 8 sama dengan 0, biar agak lama dikit deng. 2p tambah 8 12, lempar sini minus 12, berarti nilai p sama dengan minus 6. Pilihannya adalah C. Ini soal bonus nih kalau ada soal kayak gini. Oke, di sini sampaikan banyak bilangan 7 angka yang dapat dibentuk dengan cara mengubah susunan angka pada bilangan 2504224 adalah. Nah, gini. Seandainya ini kan menyusun bilangan kan, menyusun bilangan nih. Nah, kalau kita karena di sini banyaknya bilangan, kalau bilangan berarti mempengaruhi nilai tempat dong. Berarti 0 nggak mungkin di awal, ya kan? Nah, tapi oke, 0 tidak mungkin di awal. Nah, susah menentukan 0 nggak boleh di awal. Terus gimana juga kita pahaminya gini. Kalau 0 di awal, berarti posisi 0 itu udah pasti dong. 0, ya kan? Terus yang bertukar yang lainnya yaitu 25 4, 2, 2, 4. Nah, ini akan tukar posisi. Berapa banyak bilangan sih? Kalau 0-nya di awal, berarti bilangan yang bertukar posisi itu ada 6, ya kan? Ada 6 yang bertukar posisi. 6 faktorial per. Kan ada yang sama nih, angka 2 ada 3 kali. Berarti 3 faktorial dikalikan. Angka 4 juga ada 2 kali, 4 faktorial. Kita hitung dulu ini. 6 faktorial itu nggak usah hitung manual ya. Main coret-coret aja. 6 kali 5 kali 4 faktorial di per 4 faktorial. Kok 4 faktorial? Gini. Gue kok 4 faktorial nih. Angka 4-nya kan munculnya 2 kali. Oke. Ini 2 faktorial. Berarti ini dikalikan dengan, ini keliru lagi nih. Oke, hapus. Oke. Ini hapus. Oke. Nah, kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. 3 faktorialnya kita bisa mampuskan dulu. Oke, dar. Oke, 2 faktorial 2 mampuskan dengan 2, dengan 4 tinggal 2. Sehingga di sini diperoleh bilangannya itu ada 6 kali 10, 60. Ya kan? Itu kalau 0 di awal. Bilangan itu nggak mungkin 0 di awal. Oke. Bilangannya harus 7 angka. Oke. Nah, sekarang kita cari bebas. Artinya boleh aja sih, terserah pokoknya berapa banyak susunan angka ya, susunan angka bukan bilangan, susunan angka yang terdiri dari 7. Saya tulisnya itu bebas saja lah, boleh aja 0 di awal, di akhir terserah. Kalau bebas berarti bilangannya kan semuanya 7. 7 faktorial tukar posisi karena ada yang sama. 3 faktorial dikalikan 2 faktorial karena ada angka 4 dengan angka 2 yang sama. Oke, ini berarti ada 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Oke, ini mampuskan, ini tewaskan, tinggal ini 2. Berarti ini jadinya 420. Nah, banyaknya bilangannya berarti tinggal kita kurang aja. Jadi banyak bilangannya. Oke, banyak bilangannya. Tulis dong. Banyak bilangannya. Jadi 420 dikurangkan karena nggak mungkin 0 di awal, dikurang 60. Jadinya berapa? 360.
10. Sehingga pilihan jawaban untuk soal ini adalah B. Oke, diketahui fx ax plus 1 dan gx min 1x kurang 2. Jika G komposisi F inverse 3 sama dengan min 1, maka nilai F2 tambah G2. Oke, gua fokus ke pertanyaannya dulu. Ditanyakan F2. F2 berarti ini jadi 2A ditambah 1. Oke. Kemudian ditambahkan G2, artinya X-nya ganti dengan 2. Jadi apa ini? A-1 kali 2. A-1 kalikan 2, kemudian kurangkan 2. Sehingga diperoleh apa nih? 2A tambah 1 ditambah 2A min 2 min 2. Sama juga dengan 4A, 1 dikurang 4 minus 3. Nah, sebenarnya soal ini udah selesai dong. 4A minus 3, permasalahannya apa? Kita belum tahu nilai A. Nah, gimana untuk kita menentukan nilai A? Di sini udah diberikan apa? G komposisi F inverse 3. Oke, berarti gua harus cari nilai F inverse-nya dulu. Di sini diberikan fx-nya itu sama dengan ax plus 1. Nah, mungkin ini ada teman-teman yang belum mengerti cari inverse itu gimana. Inverse itu fungsi fx itu kita jadikan y. Ini bisa y sama dengan ax plus 1. Inverse itu adalah menjadikan fungsi y sama dengan menjadi x sama dengan. Nah, berarti kalau kita ingin jadikan x sama dengan, ini tentu y min 1 sama dengan a X. Berarti nilai X-nya itu sama dengan apa? Y min 1 per A. Nah, ini udah inverse, udah, tapi masih dalam fungsi Y. Berarti F inverse E itu tinggal gantikan E min 1 per A. Langkah yang berikutnya apa? Fokus. Ada F inverse 3. Kalau F inverse 3 berarti ini 3 min 1 per A. Oke. Nah, terus berikutnya kita langsung menuju ke sini. Berarti ini G, F inverse 3 kita udah punya nih, 3 min 1 per A. 3 min 1 per A ini bisa disederhanakan menjadi 2 per A. Sama dengannya harus minus 1. G2 per A. G2 per A berarti ini sama juga A min 1 dikalikan dengan 2 per A dikurang 2 sama dengan min 1. Oke. Nah, berarti kalau kita kalikan ini jadi 2A min 2 diper dengan A sama dengannya min 2 lempar ke sini. Jadi ini min 2 min 1 tambah 2 berarti jadinya 1 dong. Ya, min 2-nya bisa pindah sini nanti. Kita kalikan silang. 2A min 2 sama dengannya A. Berarti nilai A sama dengannya berapa ini? Nilai A-nya adalah 2. Kalau nilai A-nya 2, berarti F2 tambah G2 tinggal kita gantikan. Nilai A-nya 2. Ya, kita gantikan sini. Sehingga diperoleh 4 dikalikan 2 dikurang 3. Hasilnya 5. Pilihan jawaban untuk soal ini adalah D. Nah, nomor 10. Gua udah nulis nih sifat-sifat logaritma. Barangkali lo ada yang lupa nih. Nah, di sini berikan X kali Y sama dengan 50. 2 log X min 2 log Y sama dengan 1. Gua bisa dong nulis 2 log X per Y sama dengan 1. 2 log berapa supaya 1? 2 log 2 dong. Berarti X per Y sama dengannya 2. Sehingga gua peroleh persamaannya X sama dengan 2Y. Ingat, X dan Y itu pasti positif. Kok tahu positif? Kan ini numerus logaritma. Ya kan? Oke. Nah, kemudian kita punya persamaan di sini apa? X dikalikan Y sama dengannya 50. Ya, terserah sih. Gua susi aja ini kemari. Ya kan? Sehingga X-nya gua ganti dengan 2Y. Jadinya 2Y kali Y sama dengan 50. Atau Y kuadrat sama dengan 25. Kalau Y kuadratnya 25 berarti nilai Y sama dengan 5. Kalau nilai Y 5, nilai X-nya berarti harus 2 kali 5, 10. X kurang Y, ya. Nah, X dikurang Y sama juga dengan 10 kurang 5. Hasilnya 5. Pilihan jawabannya adalah mana ini?
D. Nah, lanjut di nomor 11. Nah, kalau tadi di nomor 10-nya logaritma, sekarang eksponen, ya kan? Eksponen nih, gue udah nulis juga nih sifat-sifat eksponennya. Nah, di sini berikan 3 pangkat M ditambah 1 ditambah dengan 3 pangkat M sama dengan 0. Oke. 3 pangkat M tambah 1, ini pangkatnya tambah, berarti bilang pokoknya dikali dong. Jadi ini boleh dong, 3 pangkat 1 kali 3 pangkat M ditambah 3 pangkat M sama dengan 20. Oke. Nah, ini 3 pangkat M nya ada 3 biji, ditambah dengan 1 biji 3 pangkat M. Berarti jadinya apa? 4 biji dong, 3 pangkat M ya. Ya kan? 4 kali 3 pangkat M sama dengan 20. Kalau 3 pangkat M nya ada 4 biji, nilainya 20. Berarti kalau 3 pangkat M nya cuma 1 biji, nilainya itu adalah 5. Oke, aman dulu di situ. Oke, kita pegang dulu kendali, ini aman. Lanjut. Sekarang ada angka 27. 27 ini kan kita punya modal 3 berpangkat nih. 27 boleh dong jadikan 3 pangkat 3. Ada di sini berpangkat M ditambah 1/3. Ya kan? Berarti pangkatnya bisa kalikan keluar. Jadinya 3 pangkat 3M, ya kan, ditambah 1. Sama juga dengan 3 berpangkat M pangkatkan 3, kan pangkatnya tambah, bilang apa kali? 3 kali 1. 3 pangkat M itu 5, pangkat 3 kalikan 3. 5 pangkat 3 itu 125 dikalikan 3. Jadinya apa? 375. Pilihan jawaban untuk soal ini adalah A. Nomor 12, jika matrik P dengan entry-nya 3-1, 21, maka bentuk sederhana dari P berpangkat 3. Oke, gini. Nah, ini gue perlu mengingatkan lagi bagaimana proses perkalian matrik. Jadi kalau ada matrik A dengan unsurnya A, B, C, D dikalikan dengan matrik B dengan unsurnya itu P, Q, R, S. Oke. Nah, berarti A kali B. Nah, ini perlu diperhatikan, jangan sampai lo di UTBK nanti soal matrik lo skip ya. Lo harus bisa, gimana pun caranya lo harus bener-bener belajar ya untuk jawab soal matrik, karena ini soal yang sangat memungkinkan untuk kita dapat jawaban yang benar ya. Nah, proses perkalian matrik itu kan perkaliannya apa? Baris dikalikan kolom. Nah, lo perhatikan nih, baris kali kolom. Jadi langkah pertama, baris pertama kalikan kolom pertama. Prosesnya ya, nah gini. Gue pakai ini deh. A dikalikan P, A kalikan P, kemudian ditambah, jadi prosesnya itu A kalikan P, B kalikan R. Nah, yang lainnya tinggal ngikutin sebenarnya ya, yang lain tinggal ngikutin. Terus nanti ke kolom yang kedua, berarti kolom yang kedua itu AK ditambah BS. Nah, ini juga sama ya, CP ditambah DR. Terus ini CQ ditambah DS. Harus bisa, harus wajib ya. Pokoknya matrik istilah, aduh sayang banget sih soal matrik kalau di skip. Oke, nah di sini berarti 3 min 1 2 1 pangkat 3, berarti kalikan 3 kali. Bukan entry-nya dipangkatkan 3, itu salah besar itu. Ya, dikalikan 3 min 1, jadi 3 kali dikalikan ini. Nah, terus perkaliannya kita satu persatu, baskom ini dulu. Oke, nah langsung ya. Ini tulis tetap 3 min 1 2 1. 3 kalikan 3, kemudian min 1 kalikan 2. 9 dikurang 2 itu 7. Terus lanjut ke kolom ini, sama juga ya, min 1-nya dikalikan dengan yang di bawah. Jadi atas ini dikalikan nih, 3 kali min 1 min 3, min 1 kali 1 min 1, jadinya min 3 kurang 1 jadinya minus 4. Kemudian yang kolom baris kedua, kolom pertama, 2 kali 3 6 tambah dengan 2 jadinya 8.
Oke. 6 tambah 8 2 ya, oke. 2 kali min 1 min 2 ditambah 1, jadinya ini min 1. Nah, terus kalikan lagi, baskom lagi. Sehingga prosesnya, nah ini gua tulis aja deh prosesnya. Oke. 7 kalikan 3 dikurang 4 kalikan 2. Sebenarnya min 4 kali 2. Oke. Nah, terus ini 7 kali min 1. 7 kali min 1 ditambah min 4 kali 1. Terus 8 dikalikan 3 dikurang 1 kali 2. Kemudian 8 kali min 1 min 8 dikurang 1. Nah, sehingga ini jadi berapa ini? 21 dikurang dengan 8. Terus min 7 dikurang 4. Terus ada 24 dikurang 2. Kemudian min 8 kurang 1 min 9. Berarti hasilnya 21 kurang 8 kan 13. 24 kurang 2, 22. Ini min 11 minus 9. Pilihan jawaban untuk soal ini adalah D. Oke, soal nomor 13. Limit X mendekati 1, akar X min 2, X min 1 per X min 1. Nah, langkah pertama dalam limit itu substitusi dulu ya. Jadi ini 1 dikurang akar 2 kali 1 2 dikurang 1 itu 1, di bawahnya 1 min 1. Nah, karena hasil substitusi 0 per 0, langsung aja kalau hasil substitusi 0 per 0 gunakan teorema turunan. Nah, caranya gimana? Gampang. Limit X mendekati 1. Ini gue ajarkan turunan nggak kali sekawan supaya lo terbiasa. Rubah menjadi bentuk pangkat. Dikurang ini 2x min 1 pangkat setengah. Karena kita mungkin lebih sering ya menggunakan turunan itu yang berpangkat. Kalau yang bentuk akar tidak terlalu sering, jadinya nanti rentan kelirunya juga lebih besar. Nah, kalau kita menggunakan turunan, berarti ini jadi limit X mendekati 1, X pangkat setengah diturunkan jadi setengah, X pangkat min setengah. Dikurang, ini apa? Setengah, turunkan pangkat dulu. Setengah, 2x min 1, pangkatnya min setengah. Kalikan turunan yang di dalam. Turunan 2x min 1 itu 2. Terus diper dengan turunan dari x min 1, 1. Nah, ini lebih gampang nih, karena x-nya mendekati 1. Kita substitusikan setengah kali 1 berpangkat min setengah. 1 pangkat berapa kan tetap 1. Dikurang setengah dikalikan 2 kali 1 2 dikurang 1 2 kali 1 kurang 1 pangkat min setengah dikalikan 2, sehingga jadi apa ini? 1/2. Kan ini jadi 1 nih. 1 di pangkat berapapun tetap 1. Berarti setengah dikurang 2/2, hasilnya min 1/2. Pilihan jawaban untuk soal ini adalah B. Nomor 14, jika parabola Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C mempunyai titik puncak 8,4 dan tidak memotong sumbu X negatif. Pernyataan yang benar adalah, oke, puncaknya 8,4, berarti di kuadran pertama ya. 8,4, ya kira-kira lah 8,4 di sini. Intinya di kuadran pertama itu aja sih sebenarnya, 8,4. Nah, kemudian disampaikan kurva tidak memotong sumbu X negatif. Jadi kita coba gambarkan beberapa kemungkinan kurvanya. Kalau seandainya kurvanya terbuka ke bawah, tidak memotong sumbu X negatif, berarti bisa aja melalui titik 0,0. Itu 1. Tidak memotong sumbu X negatif, bisa aja kurvanya itu terbuka ke bawah dan dia memotong kedua titik potongnya itu di titik potong sumbu X positif. Atau yang ketiga, kemungkinan kurvanya itu terbuka ke atas karena nggak memotong sumbu X. Nah, sekarang kita tentukan kemungkinan-kemungkinan. Kalau kurvanya terbuka ke atas, ini nilai A harus positif. Kemudian kalau kita lihat di sini sumbu simetrisnya ini. Sumbu simetrisnya itu adalah sebenarnya X puncak ya, sumbu simetrisnya ini. Sumbu simetrisnya semua kurva ini berada di sebelah kanan daripada sumbu Y, tapi nilai B-nya itu belum tentu pasti positif atau pasti negatif. Oke, kita lihat. Sumbu simetris itu ditentukan oleh A dengan B bersamaan dengan B ya. Ingatnya BK sari. Oke, sumbu simetris ini ingatnya BK. Apa itu BK?
beda kanan sama kiri. Apa maksudnya? Beda itu artinya nilai A dengan B. Kalau A dengan B berbeda tanda, maka sumbu simetrisnya berada di kanan. Sari sama kiri. Kalau A dan B bersamaan tanda, sama tanda, maka sumbu simetrisnya di kiri. Ya, Sari sama kiri. Oke. Berarti ini BK dong. Kalau kita ambil kemungkinan kurvanya yang kurva merah ini. Kalau A-nya positif, berarti BK kan? Berarti B-nya harus negatif. Nah, nilai C gimana? Kurva harus berarti memotong sumbu Y di positif. Kalau dia memotong sumbu Y, oke, nilai C menentukan titik potong kurva dengan sumbu Y. Kalau C positif, maka kurva memotong sumbu Y positif. Kalau C-nya negatif, maka kurva memotong sumbu Y negatif. Kalau C sama dengan 0, kurva melalui titik 0,0. Nah, kalau kita lihat dari kurva ini apa? Dia memotong sumbu Y-nya di sini, di positif kan? Kan kalau ke atas sumbu Y-nya positif, kalau bawah negatif. Berarti nilai C-nya itu harus positif. Ya, saya nggak ngelirik ke pilihan jawaban dulu ya. Kita coba mengidentifikasi semua nilai A, B, C untuk semua kondisi kurva. Oke. Kemudian yang ini, yang hijau, kurvanya terbuka ke bawah. Berarti A-nya negatif. Karena A-nya negatif, BK juga, berarti B-nya harus positif. Kemudian dia melalui titik 0,0, berarti nilai C-nya itu sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau yang biru terbuka ke bawah, A-nya negatif. BK, B-nya harus positif. Nanti kalau kurvanya kita perpanjang, ini nanti kurvanya akan memotong sumbu Y di titik Y yang negatif. Berarti nilai C-nya negatif. Nah, kita lihat dulu. Mulai dari yang merah. A positif, B negatif. A positif, B negatif, C-nya positif. Pilihan jawaban untuk soal ini B. Oke. Nah, kita lihat apakah yang hijau memenuhi. A negatif, B positif, oke. C-nya harus sama dengan 0. Oke, sama sekali tidak. Ya, nggak ada ya. Oke. Kalau A negatif, B-nya positif, C-nya juga negatif, ini juga nggak ada. Jadi pilihan jawaban untuk soal ini adalah B. Soal nomor 15, integral dari 0 sampai A akar pangkat 3 dari x kuadrat per 2 dx sama dengan 3/10. Dan integral dari 0 sampai dengan B 2x min 3 dx sama dengan 4. Dengan A dan B adalah bilangan positif. Maka A ditambah B dikuadratkan kayak gini. Integral dari 0 sampai dengan A ini gue bikinnya gini, 1/2 x pangkat 2/3 dx hasilnya 3/10. Oke. Nah, integralkan 1/2 x, selalu ingat integral itu pangkat tambah 1, 2/3 tambah 1 sama juga ya, kalau pecahan ditambah 1 itu sama juga dengan pembilang tambahkan penyebut. 2 tambah 3 itu 5, sehingga ini jadi 5/3. 1/2 dibagi 5/3. Kalau dibagi dengan pecahan itu sama juga dengan dikalikan, kebalikannya 3/5. Dengan batas 0 sampai A sama dengannya 3/10. Oke, kalau kita kalikan ini jadi 3/10. Nilai X-nya kita masukkan A. A berpangkat 5/3, hasilnya harus 3/10. Nah, 3/10 kali berapa? Supaya 3/10, berarti harus kalikan dengan 1. Kalau A pangkat 5/3-nya sama dengan 1, berarti nilai A-nya itu pasti 1. Kan kalau 1 pangkat berapapun hasilnya pasti 1 dong. Oke. Nah, lanjut. Kemudian kita mencari nilai B. Gimana cari nilai B? Di sini ada dikatakan apa? Integral dari 0 sampai dengan B 2x dikurang 3 dx hasilnya adalah 4. Integral dari 2x itu x pangkat 2. Integral dari min 3x dengan batas 0 sampai dengan B sama dengan 4. Kita ganti nilai x-nya dengan B. Sehingga akan diperoleh apa ini? B kuadrat
minus 3B, kan kalau masukkan 0, 0 semua ini, sama dengannya 4. Sehingga diperoleh apa? B kuadrat minus 3B min 4 sama dengannya 0. Kita bisa faktorkan menjadi B min 4 dikalikan B plus 1 sama dengannya 0. Sehingga diperoleh nilai B sama dengan 4 atau nilai B sama dengan minus 1. Disampaikan di sini nilai A dan B harus positif. Nah, berarti kita punya apa? Nilai A sama dengan 1 yang di sini, nilai B-nya 4. Berarti A tambah B kuadrat sama juga dengan 1 ditambah 4 dikuadratkan. 1 tambah 4, 5 ya. Aduh, cacat nih. Kayak gini. 1 tambah 4, 5. 5 dikuadratkan, 25. Pilihannya C.